saudara, kita bersiap, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Mari kita katakan, mari datang menyembah Dia. Amin, saudara-saudara. Mari kita bunyikan nama Tuhan, kita puji nama Tuhan. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Saudara, mari saya ajak teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian, kita sama-sama mau menyiapkan hati kita. Kita mau membawa hati kita, pemikiran kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama menenangkan pemikiran kita, menenangkan hati kita, biar kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Dia. Mari kita masuki hadirat Tuhan, biar cuman Dia yang bisa memberi ketenangan di dalam hidup kita. Mari kita katakan lagu ini dengan hati yang mau menyembah kepada Dia. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Kami tenang bersama Yes Lord. Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang menenangkan Kami tenang kami, Tuhan. bersamamu Bapa. Kau yang memuaskan kami. Terima kasih Yesus. Terima Haleluya. Ya Rama ya Sikira Ramo. Hira Rama Rama ya Se. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami tinggikan. Kami mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami bermazmur bagimu Tuhan. Kami bersorak-sorai bagimu. Kaulah kekuatan kami. Kaulah batu karang kami Yang Yesus. bersamamu Bapa. Tubuh pertahanan kami. Kami tidak akan takut. Haleluya Yesus. Hilala Rama Yese. Ya Rama La Rama Yese. Hilala Rama Ya La Rama Yese. Kami bersyukur kepadamu. Kau kuatkan jiwa kami. Yes Lord, amin. Kami akan aman bersamamu. Amin. Kami akan tenang bersamamu Yes Tuhan. Kau yang memuaskan jiwa kami. Haleluya. Hirararama Yeshikiraramo. Terima Oh, kasih amin. Yesus. Haleluya. Ya Rama Yeshikirarama Yesus. Mari kita katakan bersama-sama mengalir kuasa, karena Dia yang menguasai hidup kita. Dia akan memberikan kita ketenangan. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya. Apa kabarnya? Dan saya berharap saudara-saudara dalam lindungan Tuhan, dalam kasih anugerah Tuhan, dalam keadaan yang baik, tidak kekurangan suatu apapun. Oke, mari sebelum kita mulai sharing firman Tuhan ini, saya ajak kita untuk berdoa ya, untuk biar yang Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap kita, agar firman yang kita terima itu dapat tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, terima kasih. Dan kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini adalah karena kami percaya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar terhadap kami. Terima kasih, dan kami tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kamu urapi setiap kami, urapi hamba-Mu terlebih Tuhan, urapi tubuh, jiwa, roh, mulut, bibir hamba-Mu ini Tuhan, biar apa yang hamba-Mu katakan ini adalah apa yang mau Kau katakan adalah kepada jemaat-Mu. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, jadi pada saat ini saya akan memberikan judul khotbah saya, yaitu The True Guarantor. Jadi tahu kan The True Guarantor, jadi penjamin sejati. Nah saudara, dalam ketidakpastian hidup kita ini membutuhkan jaminan kepastian, benar gak saudara? Maka dari itu sekarang banyak kan yang jaminan seperti yang kita banyak nih yang sekarang nih, ada jaminan hari tua, ada jaminan hukum, ada jaminan, ya pokoknya banyak lah jaminan-jaminan itu seperti asuransi, ya kan? Nah, kenapa saudara? Karena semakin hari nih hidup manusia ini semakin tidak pasti, saudara. Nah, bagaimana dengan jaminan hidup kita? Kalau misalnya ada kan ya, kalau ada jaminan hari tua, ada jaminan hukum. Nah, sekarang hidup kita ini loh, siapa nih yang mau jadi penjaminnya? Nah, saat ini banyak orang nih merasa aman atau terjamin karena mungkin mereka punya banyak tabungan di bank gitu, punya banyak uang, punya banyak harta, masih punya banyak stok makanan yang melimpah di gudang, atau masih punya pekerjaan yang baik, masih punya jabatan yang tinggi. Tapi kenyataannya ya, hal yang dianggap dapat menjamin kehidupannya itu tuh bisa hilang kapanpun. Itu bisa hilang kapanpun. Bisa jadi tahu-tahu kita bisa bangkrut, atau ada resesi ekonomi, atau tiba-tiba mungkin dicopot dari jabatan, atau mungkin kita sakit secara tiba-tiba, atau kita mengalami kecelakaan. Nah, bahkan dalam kecanggihan teknologi dan kemajuan di era yang modern ini, dengan di era teknologi yang sudah canggih ini, kita nggak nyangka nih, tahu-tahu ada virus COVID-19 yang itu mengguncangkan semua dunia.
satu dunia ini terguncang, bukannya cuman lokal-lokal aja, jadi satu dunia ini terguncang, saudara. Bayangin, yang tadinya nih kita punya masih mengandalkan mungkin harta kita, simpanan kita, tapi kalau ngelihat situasi seperti sekarang ini, lockdown di mana-mana, wah itu sih sebenarnya bisa bikin hati ciut juga ya, saudara. Bener ya? Nah, siapa yang mau jamin hidup kita coba? Bisa jawab, saudara? Ya, sekarang ini situasi di Sydney itu sedang lockdown ya. Sedang lockdown sudah hampir 3 minggu. Bahkan saya dengar di berita kemarin Melbourne menyusul lockdown lagi selama 5 hari. Wow. Ini keadaan ekonomi ini benar-benar sangat berat, saudara. Nah, di tengah-tengah kehidupan yang berat ini, saudara, siapa yang bisa jadi penjamin hidup kita? Tentu ya, kalau saya tanya gini, pasti saudara udah pasti siapa? Tuhan, bener? Ya pastilah Tuhan. Tapi sekarang memang benar, saudara, Tuhan yang jadi penjamin kita. Dia tuh penjamin, dia tuh the true guarantor, dia tuh penjamin sejati kita. Nah, kita mau belajar yuk sama-sama yuk. Jadi saya nggak sengaja nih lagi baca Alkitab, dan saya menemukan satu perikop ini, dan perikop ini sih sebenarnya biasa gitu ya, tapi waktu saya baca ini saya benar-benar dapat rema dari perikop ini gitu, mengenai siapa sih yang bisa kasih jaminan yang begitu, yang siapa sih penjamin sejati hidup kita itu? Ternyata tuh benar-benar Tuhan ya, saudara. Yuk kita baca yuk. Jadi kita baca Alkitab kita di Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Jadi di perikop ini menceritakan nih waktu pertama kali Tuhan itu mau membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ya, kita baca sama-sama ya. Keluaran 6 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan, judulnya pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nah, di sini kita bisa belajar ya, saudara, bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan garansi. Jadi gini loh, kalau kita baca perikop ini, kita lihat ya, ada 4 kali Tuhan menegaskan kepada Musa dengan tulisan, "Akulah Tuhan." Nah, biasanya di Alkitab itu kalau nggak penting itu nggak bakal diulang-ulang ya, saudara. Ini sampai diulang 4 kali dengan kata-kata
akulah Tuhan. Nah, 4 kali Tuhan menegaskan kepada Musa, akulah Tuhan. Akulah Tuhan itu adalah jaminan kepastian penggenapan janji Allah kepada umatnya. Tadi kan kita baca ya, itu diawali tuh di perikop itu diawali dengan kata-kata aku akan berikan kepadamu. Jadi diawali dengan akulah Tuhan. Tadi kan kita baca sama-sama ya. Nah, 4 kali Tuhan menegaskan kepada Musa, akulah Tuhan, yang merupakan adalah jaminan penggenapan janji Allah kepada umatnya. Dialah Allah yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberi janjinya kepada Musa dan Israel. Nah, kita lihat ya, janji yang pertama itu. Janji yang pertama, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Janji yang kedua, aku akan melepaskan engkau dari perbudakan mereka. Janji yang ketiga, aku akan menebus engkau dengan tangan yang teracung. Janji yang keempat, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Janji yang kelima, aku akan menjadi Allahmu. Janji yang keenam, aku akan membawa engkau ke negeri yang kujanjikan itu. Janji yang ketujuh, aku akan memberikan tanah itu menjadi milik pusakamu. Nah, tujuh janji ini indah dan unik adanya. Dan itu dibuka dan ditutup dengan kalimat metrai, akulah Tuhan, yang merupakan jaminan yang pasti. Amin, saudara-saudara. Jadi di sini luar biasa, saudara. Nah, jadi siapa sih the true guarantor kita? Yaitu Tuhan, nama Tuhan. Nah, Tuhan sudah memberikan janjinya, jaminannya tuh pada orang Israel. Nah, sekarang cerita mengenai bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir ini sama sih seperti dengan kehidupan kita sekarang ini, saudara. Nah, kita ini adalah Israel rohani. Nah, Tuhan yang telah tuh membawa kita nih keluar dari Mesir, dari kehidupan kita yang lama, dari dosa. Nah, kita ini sedang menuju ke tanah perjanjian. Itu di mana, saudara? Itu di surga yang kekal. Amin, saudara. Nah, kita ini dalam perjalanan kehidupan kita, dan kita ini belum selesai gitu loh. Kita masih dalam perjalanan. Nah, seharusnya kita juga sama. Kita nggak perlu takut dalam menghadapi setiap situasi hidup yang makin gak menentu ini. Karena kenapa, saudara? Karena Tuhan sudah memberikan jaminan penyertaan dan pemeliharaannya kepada kita. Sama seperti yang dia berikan kepada bangsa Israel waktu saat dia membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya, apa kita kan bukan orang Israel? Ya, kita memang bukan orang Israel secara fisik, tapi kita adalah Israel secara rohani. Nah, Tuhan, jadi janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tuh kepada umatnya tuh dijamin dengan namanya. Nah, saya sempat bercanda ya sama teman saya yang sesama hamba Tuhan, ya sesama rekan pelayanan. Karena dia bilang begini, kalau sampai ada yang nggak bisa makan karena nggak ada uang, langsung aja telepon, hubungi gereja akan langsung kirim bahan makanan. Terus saya bilang gini, tapi ini cuma joking ya, cuma bercanda ya. Oh, jadi kalau masih ada uang sedikit, jadi mendingan kita pakai uangnya itu untuk bayar tagihan dulu lah, bayar bill ini, bayar listrik, bayar gas. Nanti setelah uangnya habis, baru kita yang telepon ke gereja. Kita nggak ada uang nih buat beli makanan. Nah, maka gereja akan kirim uang. Nggak. Jadi maksudnya bukan begitu sih. Ini cuma bercanda ya. Tapi saya itu sangat yakin akan dan percaya akan jaminan pemeliharaan Tuhan tuh atas umatnya. Nah, saya percaya bukan hanya soal makanan. Mungkin gereja terbatas ya, saudara. Gereja terbatas. Mungkin gereja terbatas cuma hanya bisa memberikan makan saat ini. Tapi Tuhan kita, Allah kita itu adalah Tuhan yang gak terbatas, saudara. Amin. Nah, masalahnya kita ini nih seperti bangsa Israel yang mana nih? Seperti bangsa Israel yang generasi pertama itu yang selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal tuh setiap saat mereka itu tuh melihat loh. Setiap saat melihat penyertaan Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Itu setiap saat, saudara, kelihatan waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Itu tiang kalau siang itu tiang awan itu tuh begitu tinggi. Mereka tuh semua bisa lihat. Itu Tuhan tuh kelihatan bentuknya tuh seperti kayak tiang awan. Nah, kalau malam-malam itu berubah menjadi tiang api. Mereka lihat loh, pakai mata sendiri. Tapi tetap ya, hidupnya itu tetap bersungut-sungut. Bahkan tuh kalau mereka mengalami kesulitan di perjalanan,
tetap bersungut-sungut lagi. Mereka menjadi nggak percaya lagi sama Tuhan. Padahal tuh mereka sudah melihat penyertaan Tuhan. Bahkan bukan itu saja, mereka itu sudah mengalami mujizat. Jadi bukannya hanya sekedar melihat mujizat, mereka itu mengalami mujizat yang Tuhan buat. Banyak sekali dari pertama kali mereka keluar dari tanah Mesir, yang mereka menyeberangi laut, yang Musa angkat tongkat, yang laut terbelah, laut terberal. Nah itu mujizat pertama. Nah itu banyak yang terus Tuhan kasih mereka makan mana, yang Tuhan kasih mereka makan daging, yang Tuhan kasih air dari batu keluar air. Itu banyak sekali mereka lihat mujizat. Mereka mengalami mujizat Tuhan, bukan hanya melihat, mereka tuh mengalami. Umat Israel generasi pertama itu, tetapi mereka tuh tetap nggak percaya, tetap bersungut-sungut kalau mereka mengalami suatu tantangan hidup, suatu masalah. Nah, kita mau seperti apa, saudara? Mau seperti umat Israel generasi pertama, atau seperti umat Israel yang generasi selanjutnya? Nah, kelak yang akan sampai kepada tanah perjanjian tuh adalah orang-orang Israel itu yang generasi yang the next generation. Karena mereka itu udah diproses Tuhan, jadi mereka tuh ya generasi yang baru tuh, yang masih muda-muda, yang masih fresh lah, maksudnya ya masih nurut sama Tuhan, nggak banyak berbantah-bantah. Ya, padahal mungkin waktu dulu tuh mereka belum lahir tuh, mungkin waktu Tuhan bikin banyak mujizat itu mungkin itu masih generasi papanya atau kakeknya gitu loh. Nah, kita nih seperti Israel yang mana nih? Israel generasi pertama atau yang kedua? Gitu. Nah, oleh karena itu ya kalau kita seperti Israel generasi yang selanjutnya, Israel rohani generasi yang selanjutnya, harusnya tuh kita tuh nggak usah takut lagi, saudara, karena Tuhan itu adalah guarantor kita, the true guarantor, penjamin sejati kita. Nah, kita nggak usah khawatir lagi dalam menghadapi tantangan hidup kita. Amin, saudara. Nah, sebagai perenungan kita nih, sebagai penutup nih, ada satu ayat yang bagus, yang sangat bagus, yaitu di Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33. Saya akan bacakan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah, jadi kita nih gak usah khawatir nih, di Alkitab ditulis dalam Matius 6 ayat 31, jangan khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Jadi jaminan Tuhan itu tuh, jaminan Tuhan terhadap hidup kita itu tuh bukan soal makanan aja tuh, saudara. Bukan cuma soal makanan, tapi apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum, semua lah. Jadi ini kalau kita diterjemahkan ya jangan diterjemahkan. Jadi kalau kita baca ini jangan diterjemahkan secara hurufi. Jadi ini pengertiannya nih, Tuhan jamin kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa yang kita perlu makan, apa yang kita perlu pakai, apa yang kita perlu bayar, saudara. Percaya jaminan Tuhan itu sempurna. Dia itu adalah penjamin sejati. Sekali dia berjanji, janji itu tetap sama. Dia berjanji kepada orang-orang Israel dulu, dia akan menyertai mereka sampai mereka akan masuk ke, bahkan bukan hanya masuk ke dalam tanah perjanjian, sampai sekarang pun Allah itu tetap menyertai bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Allah itu sudah berjanji kepada Abraham. Nah, kita ini adalah, sekali lagi saya tegaskan, kita ini adalah Israel rohani. Makanya janji Tuhan itu juga berlaku terhadap kita. Amin, saudara. Saya harap saudara nggak ada yang takut lagi, gentar dalam menghadapi hidup. Saya tahu saudara, situasi sekarang ini semakin berat karena karena COVID ini. Saya tahu saudara, jadi situasi semakin nggak menentu. Tapi saya percaya akan menyertai Tuhan. Jadi waktu saya baca ayat ini tadi tuh ayat yang
saya baca ayat ini di mobil ya, Keluaran 6 ayat 1 sampai 12, itu saya sampai nangis. Jadi kenapa kita nih masih harus takut, masih harus khawatir? Ini Tuhan udah kasih garansi loh sebenarnya. Bahkan dimeteraikan tuh sama kata-kata akulah Tuhan. Itu meterainya, itu namanya sendiri, itu garansinya. Kalau saudara masih nggak percaya, masih takut, wah, saudara kan rugi sendiri. Amin saudara. Mulai sekarang jangan takut, percayakan hidup saudara sama Tuhan. Amin. Oke, firman Tuhan mungkin nggak panjang saat ini, tapi saya mau ajak saudara berdoa, dan saya mau berdoa buat saudara. Jadi mari kita bangkit berdiri, mari kita tutup mata, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini yang menguatkan kami Tuhan, bahwa kami diajar, kami gak harus takut lagi, kami gak harus gentar dalam menghadapi hidup ini. Kami percaya Tuhan akan penyertaan-Mu yang sempurna, akan janji penyertaan-Mu yang sempurna. Janji-Mu adalah janji yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Tuhan untuk anak-anak-Mu yang lagi struggle Tuhan dalam menghadapi hidup ini Tuhan, dalam situasi yang di tengah pandemi COVID ini gak menentu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau berkati, Engkau jamah mereka Tuhan, berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai 1001 macam cara Tuhan untuk menolong kami semua Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mempercayakan Tuhan, hidup kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak mengecewakan. Engkau adalah Allah yang sanggup Tuhan melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Untuk sore ini kita akan selesai ibadah. Dan sekali lagi kita akan akhiri ibadah kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini, untuk ibadah saat ini. Kau telah pimpin dari awal hingga akhir, dan kami percaya Tuhan setiap benih firman-Mu yang ditaburkan dalam hati kami. Kami berdoa biarlah benih-benih itu dapat benih firman-Mu itu dapat tumbuh dalam hati kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, dan itu dapat menjadi kekuatan terhadap kehidupan kami, terhadap kami sendiri maupun terhadap orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih. Kami akan selesai. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Biarlah berkat kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Whenever I seek your face, I can see your gentle smile. Your kindness make me fall in love again. Your grace and love overflow in me. I'm loving you deeper and closer. I want to sing a love song to you, Jesus. You make me strong, you make me whole. You have redeemed me, you give me hope, you give me life. You make me strong, you make me whole. You have redeemed me, you give me hope, you give me life. I will sing a love song for you. Your grace and love overflow in me, and loving you